Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada hari ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran nilai dalam pembentukan karakter. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Laurentius, Mutiara Hati, M. Arildi Zulfa, Syada Taladoris, dan saya sendiri, Umatul Khairia. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membahas latar belakang dari pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama, itu secara morfologi ya, pendidikan karakter dari dua kata itu pendidikan dan juga karakter. Pendidikan sendiri berarti sebuah cara atau sebuah upaya untuk mengajarkan kepada seseorang tentang hal-hal baru. Sementara karakter itu dapat diartikan sebagai watak atau sifat dari sesuatu, seseorang atau lebih tepatnya ya. Sehingga pendidikan karakter secara bahasa itu bisa dikatakan sebagai pengajaran kepada seseorang untuk menumbuhkan watak yang terutama yang lebih baik. Nah, John Locke sendiri itu dalam jurnalnya Akbar tuh jurnal tahun 2023 itu mendefinisikan pembentukan karakter itu berfokus pada kebajikan yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk mengisi pikiran anak yang awalnya bagaikan kertas putih ya. Jadi pada jurnal tersebut itu konteksnya memang itu tuh tentang pendidikan karakter terhadap anak, terutama anak di bawah umur. Nah, dengan pengalaman yang positif dan juga disiplin dan juga keteladanan untuk tujuannya sendiri ialah untuk membentuk pribadi anak ya, terutama yang berbudi luhur melalui pembiasaan perilaku baik, bukan hukuman fisik begitu. Jadi menurut si John Locke ini tuh bahwasannya pendidikan karakter itu tuh cara kita mencoret di kertas putih tersebut, tapi dengan coretan-coretan yang baik. Jadi kita membentuk bagaimana anak atau seorang individu lah, lebih tepatnya seorang individu aja biar lebih umum, individu itu bisa tumbuh dengan nilai-nilai moral yang sangat-sangat baik. Ya, boleh berikutnya. Nah, dan berbicara tentang nilai moral atau nilai karakter ya, kita juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang ada di Indonesia di mana anak muda, anak di bawah umur ya, lebih tepatnya, itu tuh melakukan hal-hal yang bisa kita bilang tidak bermoral gitu. Ada ironi keadaban publik peserta didik Indonesia, terus ada masih SMA jadi pengedar narkoba, pelajar di Sumber ditangkap setelah ketahuan kirim sabu pakai drone. Bahkan ada anak muda yang sudah menjadi pengedar narkoba dan bahkan dia menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan tersebut. Terus itu dibaca di bawah itu ada dari CNN, bubarkan tawuran, polisi lepaskan tembakan peringatan. Itu nggak kelihatan sampai jurus di bawahnya, cuma itu tuh ada di Palembang dan itu tentang anak-anak SMA yang tawuran. Terus ada di paling bawah itu ada dari Kompas, siswa SD pelaku pelecehan seksual di Bekasi sering nonton film dewasa. Nah, seperti yang kita lihat ini baru 4 dari ribuan berita di luar sana itu tentang bobroknya moral ya atau nilai-nilai moral yang ada di anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan seperti memang kenapa sih anak-anak seperti itu tuh mereka nilai moralnya tuh bisa sudah rusak gitu loh, bahkan dari sendiri mungkin gimana nanti pas dia jadi besar, gimana nanti kondisi dia ketika dia udah dewasa. Nah, terus juga selain berita-berita ini, itu tuh masih ada berita seperti ya, ada perundungan di lingkungan sekolah dasar, diskriminasi secara di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kampus pun juga masih ada, dan banyak berita-berita lain yang sebenarnya ironis untuk kita dengarkan. Nah, maka dari itu kita akan membahas lebih lanjut tentang pendidikan karakter pada Zoom meeting kali ini, dan untuk penjelasan mengenai karakter sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya, saya masuk ke pengertian dari karakter dan pendidikan karakter. Karakter itu sendiri menurut Win, karakter itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Nah, karakter itu secara umum adalah kualitas moral positif yang bercermin dari pola pikir seseorang, sikap atau perilaku, dan karakter
itu bersifat dinamis, stabilitas atau konsistensi perilaku dari waktu ke waktu. Nah, untuk pendidikan karakter itu sendiri merupakan proses internalisasi nilai-nilai moral secara berkelanjutan untuk membentuk kebiasaan uh, baik yang tumbuh dari dalam diri individu atau insight ke luar. Bukan karena paksaan dari luar, karakter bukanlah hasil yang instan, melainkan proses panjang penyempurnaan diri yang terus berkembang sepanjang kehidupan seorang berjalan. Oke, next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter. Yang pertama itu ada faktor bawaan, nature itu biasanya dari genetik atau bawaan lahir seseorang itu punya karakter yang menjadi dasar dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan keluarga, di mana pola asuh dari orang tua itu dapat mempengaruhi karakter seorang anak dan bagaimana cara orang tua itu bersikap ke anaknya itu bisa juga menjadi salah satu pendidikan karakter dari dini. Kadang kan kita bilang uh, pas waktu kita memilih pasangan itu disitulah kita bisa menentukan karakter seorang anak dari bagaimana kedua orang tuanya bersikap satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan sekolah di mana anak itu belajar dan bertumbuh baik dari sekolah dasar maupun sampai tingkat sekolah menengah, di mana dia bisa melihat guru itu sebagai motivator dan bagaimana dia bergaul dengan rekan-rekan sebayanya juga. Nah, masuk ke faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter yang keempat yaitu teman sebaya. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, bahwasannya teman sebaya itu bisa juga mempengaruhi pendidikan karakter seseorang, di mana jika temannya itu terkena dampak dari pergaulan yang kurang baik, itu bisa berdampak juga ke seseorang tadi. Apabila kita berbaur dengan orang yang agak mungkin punya riwayat seperti kebiasaan merokok, itu lambat laun kalau kita berbaur di lingkungan seperti itu, lambat laun kita juga akan mengikuti pola dari karakter mereka. Kemudian yang kelima ada lingkungan masyarakat dan budaya. Nah, lingkungan masyarakat dan budaya ini biasanya dari kebiasaan-kebiasaan, misalnya seperti masyarakat Jawa yang mereka itu adat istiadatnya itu masih sangat kental dengan leluhurnya. Jadi biasanya mereka itu masih tumbuh dengan adat-adat yang mereka pelajari dari orang tua ke anak secara turun-temurun. Kemudian yang keenam ada faktor media dan perkembangan teknologi, di mana kita sendiri tahu kalau kalau perkembangan teknologi itu sudah sangat cepat, di mana kita sendiri sering menggunakan AI dan informasi-informasi itu sangat mudah kita dapat. Nah, dari perkembangan media dan dari media dan perkembangan teknologi itu sendirilah kadang tontonan atau permainan yang didapat seorang anak atau seorang itu bisa mempengaruhi membuat karakter dia itu orang baik dan sebaiknya. Misalnya tontonan atau hal yang dikonsumsi dari media dia itu baik, biasanya itu juga diterapkan di kehidupannya. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya prinsip pendidikan berkarakter ini merupakan nilai-nilai dasar atau pedoman yang menjadi landasan dalam proses pendidikan untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki moral, etika, dan sikap yang baik. Kata prinsip ini tuh menegaskan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter seperti kejujuran, disiplin,
disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan serta kepedulian sosial. Nah, maka prinsip pendidikan yang berkarakter adalah dasar dalam menyelenggarakan pendidikan yang menyeimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga menghasilkan individu yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Nah, eh, menurut Telikona, Espech, si Lewis, pendidikan berkarakter ini harus didasarkan pada 11 prinsip, yaitu yang pertama itu mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Seperti yang sudah dijelaskan dengan teman-teman saya, bahwasanya biasanya anak-anak mulai mendapatkan dasar etika itu di sekolah, seperti mungkin etika senyum, sapa, dan juga salim itu adalah salah satu nilai-nilai dasar etika untuk membangun karakter seorang anak. Yang kedua itu mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan perilaku. Nah, biasanya di sekolah atau di pendidikan kita tuh terbiasa untuk melihat, merasakan gitu bagaimana antara kita dan juga teman kita. Misal teman kita sedang kesusahan, kita selalu dibentuk untuk bagaimana caranya kita membantu teman-teman kita. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan juga efektif untuk menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Nah, kepedulian ini nih dibentuk dari dasar sekali untuk menanamkan bahwasanya kita sebagai pendidik itu merasa peduli antara satu sama lain. Yang kelima itu memberi kesempatan kepada anak untuk menunjukkan perilaku yang baik. Nah, biasanya selain kita mendapatkan pendidikan di sekolah, kesempatan untuk menunjukkan perilaku yang baik ini dimulai dari rumah, lingkungan rumah kita sendiri dengan contoh dari kedua orang tua kita, mungkin mengajarkan kita bahwasannya batasan-batasan yang bisa dilakukan dengan tidak dilakukan. Selanjutnya memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang untuk menghargai semua anak di mana itu membangun karakter mereka dan bantu mereka untuk sukses. Selanjutnya, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada anak. Nah, biasanya untuk menumbuhkan suatu motivasi kepada anak ini kita tuh harus dihadapkan dengan contoh gitu. Biasanya anak-anak tuh mendapatkan contoh di sekolah, mungkin sering ditanyain sama guru, mungkin cita-cita kalian apa atau mungkin panutan kalian apa. Nah, dari situ biasanya anak-anak tuh muncul motivasi diri bahwasanya oh saya ingin menjadi seperti ini dan akan melakukan halnya tuh bagaimana gitu untuk menjadi sesuatu untuk menumbuhkan motivasi. Selanjutnya itu memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan berkarakter serta pada nilai-nilai dasar yang sama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah itu memiliki peran atau tanggung jawab yang tinggi terhadap pendidikan berkarakter pada seorang anak yang dimana apabila tempat kita menuntut ilmu itu selalu mengajarkan sesuatu yang baik ke depannya, itu akan dengan sendirinya tertanam kepada anak-anak untuk menumbuhkan jiwa karakter. Selanjutnya itu ada pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan berkarakter. Selanjutnya itu memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Nah, biasanya sedari kecil itu atau mungkin di sekitar rumah kita untuk membangun karakter, bersosialisasi dan sebagainya itu sering sekali diadakan entah itu gotong royong atau kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat anak itu lebih mendekatkan diri gitu. Untuk yang terakhir itu mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru yang berkarakter dan juga memanifestasikan karakter positif dalam kehidupan anak. Mungkin sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada materi berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab krisis karakter di Indonesia. Nah, krisis karakter itu adalah sikap mental yang memandang bahwa kemajuan bisa diperoleh secara mudah tanpa adanya kerja keras, bisa dicapai dengan mendedahkan tangan saja, dan dengan menuntut ke kiri dan kanan. Nah, maksud dari menuntut ke kiri dan kanan itu, mereka tuh menuntut hak, lalu meminta bantuan atau keuntungan dari berbagai pihak, tapi mereka tuh tidak ada usaha sama sekali dan dari diri mereka sendiri. Lalu ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu krisis karakter. Yang pertama itu terlena oleh sumber daya alam yang melimpah, di mana banyak sekali masyarakat di Indonesia ini khususnya merasa bahwa Indonesia tuh kaya akan sumber daya, namun persediaan sumber daya itu dapat habis. Nah, untuk melalui ini itu harus diubah menjadi kekayaan sumber daya alam yang diproses menjadi
eh, suatu inovasi lain supaya dia berkelanjutan, di mana itu memerlukan kecerdasan manusia. Nah, artinya tanpa ada kecerdasan manusia ini, sumber daya alam itu tidak dapat mempunyai nilai ataupun nilainya itu rendah, bahkan bisa menjadi sumber malapetaka. Nah, lalu ada pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Nah, ukuran keberhasilan pembangunan yang kita banggakan pun sebagian besar lebih bersifat fisik, di mana seperti adanya tingkat kecerdasan bangsa, pembangunan karakter bangsa, yang justru menjadi tumpuan utama untuk kemajuan ekonomi pada bangsa-bangsa lain, yang itu juga belum kita punya. Lalu next, nah selanjutnya itu ada surutnya idealisme dan berkembangnya praktisme overdoses, di mana terjadi kecenderungan yang terlalu mengedepankan keberhasilan ekonomi yang berjangka pendek oleh masyarakat. Nah, di mana ini tuh terjadi nilai-nilai idealisme seperti kayak prinsip, cita-cita, integritas dari diri sendiri, sementara praktisme itu berkembang secara berlebihan sekarang. Artinya tuh orang lebih mementingkan kayak hasil yang cepat, keuntungannya praktis, tanpa peduli pada nilai atau prinsip. Contohnya tuh dalam politik, misalnya tuh kayak calon-calon yang ingin menjabat tuh mereka membuat visi dan misi, yang dimana itu tuh hanya untuk memenangkan pemilu saja. Pada saat mereka terpilih, belum tentu mereka lakukan. Lalu ada kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri, di mana dalam perjalanan sejarah dahulu itu tuh kita tuh ada perubahan cara berjuang, tidak bisa sama gitu yang hanya mengandalkan kekuatan saja, tetapi sekarang tuh mengandalkan kekuatan modal daya. Nah, selanjutnya yaitu ada dari Hudi et al. 2023, ada banyaknya terjadi fenomena rendahnya moralitas, di mana ini tuh terjadi khususnya di kalangan remaja, yang sekarang tuh perlu banget untuk diatasi. Khususnya di kalangan remaja ini tuh kayak adanya tawuran antar pelajar, banyak sekali kayak anak-anak tuh yang kayak melawan orang tua dan guru, dan juga adanya perundungan di sekolah. Dapat dikatakan bahwa moralitas remaja saat ini tuh sudah krisis dan perlu segera ditingkatkan. Nah, orang tua dan lembaga pendidikan itu menjadi alat penting untuk mengatasi krisis moral remaja ini. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh globalisasi yang tidak tersaring, di mana globalisasi yaitu proses perubahan yang terjadi melalui keterhubungan dunia yang sangat mampu mengaruhi karakter nilai-nilai moral masyarakat, di mana ini tuh memicu kemerosotan khususnya untuk generasi muda bangsa. Contohnya tuh kayak ada Korea-Korea gitu, Cina dan lainnya. Nah, itu kan budaya asing. Tidak semua masyarakat tuh bisa menyaring modernisasi ini tuh dengan positif. Ada juga masyarakat yang kayak eh, menyaringnya tuh kayak negatif, banyak-banyak yang kayak tidak sesuai dengan prinsip dan moral dari mereka itu diturutin hanya demi kesenangan dan kemodernan. Nah, lalu yang terakhir lagi itu ada menurut Kamal bahwa salah satu bentuk krisis karakter yang sangat nyata di Indonesia saat itu adalah korupsi yang sangat berdampak buruk bagi bangsa Indonesia, di mana masyarakat itu memiliki sikap yang tamak dan lain-lainnya, sehingga mereka tuh memiliki karakter yang kayak kehilangan kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial mereka tuh hilang, sehingga itu harus diatasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pendidikan karakter secara holistik dan kontekstual, di mana terdapat 4 peran. Yang peran pertama itu peran keluarga dalam pendidikan karakter. Nah, yang kita ketahui pada umumnya bahwa keluarga itu merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap keluarga itu mensosialisasi anak-anaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakat di mana mereka hidup. Akan tetapi, keluarga itu sendiri mencerminkan subkultur tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini berhubungan dengan keadaan geografis, kedudukan sosial, etnis, agama dari masing-masing keluarga yang tidak selalu sama. Dalam fungsi sosial, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk individu yang bermoral. Nah, sini ada contoh kita ambil yaitu dalam kasus korupsi. Orang tua yang membangun kehidupan di atas tindakan yang korupsi itu akan sangat sulit untuk menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. Selanjutnya ada peran sekolah dalam pendidikan karakter. Nah, sekolah dalam peran pendidikan karakter ini diposisikan sebagai kelanjutan pendidikan karakter di rumah yang terorganisasi melalui pengalaman belajar akademik, sosial, emosional, melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan guru.
sekolah mempunyai peran yang strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah terdapat guru dan dosen di mana sebagai figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Nah, para pendidik ini berkarakter sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen UU Nomor 14 Tahun 2005, di mana guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini atau jalur pendidikan formal lainnya seperti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kami contoh di sini yaitu ada sekolah, di mana sekolah itu biasanya kan kita ada budaya harian seperti 3S, salam senyum sapa, upacara bendera, dan kerja bakti, bahkan kegiatan sosial seperti bakti sosial. Nah, kegiatan tersebut itu dengan tujuan itu memiliki untuk menanamkan empati dan kepedulian serta menanamkan jiwa kebangsaan atau nasionalisme terhadap karakter anak-anak di sekolah. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam media massa dalam pendidikan karakter. Nah, masyarakat ini dalam pendidikan karakter itu berperan sebagai kontrol sosial terhadap perilaku remaja yang berupa norma dan sanksi sosial yang jelas, bantu menginternalisasi nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi salah satu yang berpengaruh dalam pendidikan dan pendidikan karakter. Namun sebaliknya, jika telekomunikasi dan teknologi informasi ini dapat merusak karakter masyarakat atau suatu bangsa dengan media massa seperti media elektronik yaitu televisi, di mana media massa ini menjadi peran ganda memutarkan iklan-iklan layanan masyarakat atau iklan yang menyentuh hati, namun di sisi lain itu menyiarkan acara atau sinetron yang justru malah menampilkan hal-hal negatif yang akhirnya bukan dijauhi malah ditiru oleh penontonnya. Di sini ada contoh peran media Pramedia itu media cetak dan radio dalam zaman dulu itu secara nyata digunakan oleh pahlawan Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulis-tulisan di surat kabar waktu itu. Bung Karno dan Bung Tomo mengorbankan semangat perjuangan, keberanian, dan persatuan melalui radio. Selanjutnya ada peran negara dalam pendidikan karakter. Nah, negara itu memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pendidikan karakter, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hal ini terdapat dalam UUD 945 di mana negara itu wajib mencerdaskan bangsa dan maupun Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 di mana negara itu peran sebagai menyusun kurikulum untuk jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya dengan memperhatikan beberapa aspek seperti peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, contohnya ini ada pada saat kita nonton TV itu terkadang ada adegan yang terpotong atau tersensor itu itu adalah bukti peran negara dalam pendidikan karakter di mana KPI suatu lembaga independen yang diakui oleh negara itu memfilter aktivitas media terutama televisi agar sesuai dengan tujuan negara, norma kebudayaan adat dan tentunya agama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan dari materi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Baik, boleh, Mutia. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya tuh kayak eh, saya, pertanyaan saya itu bagaimana pendekatan holistik dan kontekstual dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis karakter di negara kita? Mungkin itu pertanyaannya, apakah sudah jelas? Apakah perlu diulangi? Baik, cukup jelas. Terima kasih Mutia. Mungkin kami akan diskusi sebentar. Baik, untuk pertanyaan Mutia akan dijawab oleh Ariel. Untuk Ariel, dipersilakan. Oke, untuk
Jawaban dari pertanyaan itu bagaimana pendekatan holistik dan kontekstual dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis karakter di Indonesia. Nah, pendekatan holistik dan kontekstual menjadi solusi karena pendidikan karakter tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan peserta didik. Pendekatan holistik menekankan keseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan dalam pendekatan kontekstual mengaitkan nilai moral dengan realitas kehidupan sehari-hari. Menurut SI Astuti, krisis karakter dapat diatasi jika pendidikan dilakukan secara menyeluruh dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tapi juga mampu mempraktikannya dalam lingkungan keluarga, sosial, dan masyarakat. Seperti itu. Untuk saudari Mutia, apakah sudah jelas? Cukup cukup jelas. Mungkin terima kasih kepada saudara Ariel. Oke, dengan demikian kita masuk pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Loren. Pada saudara Loren, silakan. Oke. Oke, baik. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini tuh ialah pendidikan karakter itu merupakan sebuah upaya dalam mendidik seorang individu, terutama anak-anak muda, untuk lebih bermoral dan juga lebih berintegritas. Dan dalam pendidikan karakter itu juga termuat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang diantaranya itu ada faktor bawaan, lingkungan, itu bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Lalu ada teman sebaya, teman permainan, media, serta perkembangan teknologi. Dan di Indonesia sendiri juga sebenarnya sudah banyak ya kasus tidak bermoral, baik itu dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak muda dan lingkungan sekitar seperti eh, lingkungan keluarga, maaf, dan juga lingkungan sekitar anak seperti lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh secara krusial ya terhadap nilai moral anak terutama ya. Untuk membentuk nilai moralitas yang baik, maka sedini mungkin seseorang itu harus diajarkan dari lingkungan keluarga sendiri dan diikuti dengan kolaborasi dengan pendidikan karakter baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dengan kolaborasi tersebut, tentu saja nilai moral yang baik akan terbentuk serta menghindarkan seseorang, terutama anak-anak ya, dari perilaku yang mencoreng moral. Jadi kira-kira begitulah untuk kesimpulan pada materi hari ini. Baiklah, dengan Saya kembalikan demikian ke moderator. berakhir pula presentasi kami dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.